Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 613 tanpa sadar memiliki rencana anak. Dia buru-buru mencubit telapak tangannya, diam-diam menepuk, dan berjalan kembali ke rumah dengan cepat. Dasar bajingan, aku membersihkan alisku setelah memberitahumu. Wajah Jiang Yan memerah, dan dengan marah mencubit perut Lin Yu, lalu buru-buru bangun dan berkata, bangun, kita akan menjemput orang tua sebentar lagi. Ah, bukankah orang tua datang ke sini besok? Lin Yu bergumam dengan curiga, lalu menepuk kepalanya dan menyalahkan dirinya sendiri. Lihat aku ingat hari yang salah. Setelah berbicara, dia tidak mengganggu Jiang Yan lagi, dan dengan cepat bangkit untuk berganti pakaian dengan Jiang Yan. Karena festival pertengahan musim gugur akan segera tiba, Ibu Lin Yu, ayah mertua, ibu mertua, dan Jia-Jia semua datang ke ibu kota untuk bersatu kembali. Setelah aku selesai kali ini, ayo kembali ke Qinghai dan lihat-lihat. Lin Yu melihat keluar jendela, memikirkan tempat di mana dia dilahirkan dan dibesarkan, nadanya tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit melankolis. Setelah jauh dari rumah begitu lama, tidak dapat dihindari bahwa dia sedikit melewatkannya. Adat istiadat dan adat istiadat itu tanpa sadar muncul di hadapannya. Dan semakin lama ia terjebak dalam pusaran ibu kota yang rumit, semakin ia merindukan kampung halamannya yang hidupnya relatif mudah. Faktanya, tahun ini dia awalnya berencana untuk kembali ke Qinghai untuk menghabiskan festival pertengahan musim gugur bersama Jiang Yan dan Ye Qingmei, tetapi dia tidak menyangka ada virus di tengahnya. Sebelum Ye Qingmei keluar dari rumah sakit, ibu mertua tua itu terus bertanya kepada Jiang Yan. Kapan mereka kembali? Jiang Yan tidak berani memberitahu mereka tentang penyakit Ye Qingmei. Jadi dia berkata bahwa dia terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak bisa kembali, dan meminta mereka datang ke sini selama 15 tahun. Setelah Lin Yu dan Jiang Yan mengganti pakaian mereka dan keluar, Ye Qingmei menunggu di ruang tamu sejak lama. Hari ini, dia berganti menjadi mantel panjang berwarna krem, jeans abu-abu timah dan sepatu hak stiletto untuk menonjolkan sosok rampingnya. Sekilas, Ye Qingmei sedikit malu saat ini karena dia melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Dia tidak berani menatap langsung ke mata Lin Yu, menundukkan kepalanya dan berpura-pura bermain dengan telepon dengan santai. Lin Yu tidak mengubah wajahnya. Dia dan Jiang Yan adalah pasangan resmi, dan tidak ada yang bisa dilebih-lebihkan, terutama di rumahnya sendiri. Karena mereka telah menyapa Shen Yuxuan sejak lama, setelah mereka turun, Shen Yuxuan sudah menunggu di bawah dengan Lincoln diperpanjang perusahaan. Kemudian keempatnya bergegas ke bandara bersama. Dalam perjalanan, Shen Yuxuan dengan senang hati memberitahu Lin Yu tentang prospek brilian Heji. Sejak kerjasama dengan Taipan Perhiasan Internasional Dafuer pada pameran perhiasan terakhir, dia menggunakan sumber daya Dafuer. Dan pengaruhnya, Heji telah muncul di industri perhiasan dunia. Banyak perusahaan perhiasan ternama telah melemparkan cabang zaitun kepada mereka. Langkah selanjutnya, Heji diharapkan berdampak pada 10 perhiasan teratas dunia. Lin Yu mengangguk dan tersenyum, juga sangat senang, dan kemudian sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, ngomong-ngomong, Yuxuan, apakah ada yang datang kepadamu untuk membeli medali giok terakhir kali? Tidak, aku tidak akan memberitahumu jika aku punya. Shen Yuxuan bergidik tanpa sadar, bahkan setelah sekian lama, dia ingat sesuatu tentang ubin batu giok, tapi dia masih memiliki ketakutan di dalam hatinya. Kalau begitu, Anda ingat bertanya kepada saya apakah ada orang di ibu kota yang menerima pesanan serupa? Lin Yu mengangguk dan meminta Shen Yuxuan untuk lebih memperhatikan, karena ubin giok itu diperlukan untuk trik jahat iblis besar, dia pasti akan menemukan seseorang untuk membuat ubin giok, jadi ini juga salah satu cara untuk menemukan iblis besar. 1.
Tidak lama setelah mereka tiba di bandara, pasangan tua Jiang Jingren, Qin Xiulan dan Jia Jia tiba. Oh, Jia Jia sangat tinggi. Bu, kulitmu lebih kemerahan dan lebih muda. Alis King, kenapa berat badanmu turun? Tapi ini lebih indah. Jiarong, bagaimana kamu menjadi jelek? Keluarga itu sangat gembira ketika mereka melihat satu sama lain, dan mereka segera mulai mengajukan pertanyaan tentang satu sama lain dengan cara yang bahagia dan harmonis. Tetapi Lin Yu bertanya-tanya apakah istri tua, ibu mertua, dan ibu berkata bahwa orang lain semuanya sombong. Bagaimana dia menjadi jelek? Oh, mobil ini sangat bagus. Saya pernah melihatnya beberapa kali di Qinghai, tapi saya belum pernah mengambilnya sebelumnya. Pasti mahal, bukan? Saat dia berjalan kembali, Jiang Jingren sedang duduk di dalam mobil sambil tersenyum dan meraba-raba. Dia tidak bisa tidak merasa bangga dengan menantu laki-lakinya. Menantu laki-lakinya menjadi semakin menjanjikan. Yang mahal, Paman, hanya beberapa juta, murah. Sen Yuxuan mengangkat kepalanya dan tersenyum bangga, perusahaan kita masih punya beberapa mobil. Jika kamu tidak bisa pergi, kendarai satu. Dia benar-benar tidak mengatakan bahwa mobil seperti itu tidak ada artinya bagi perusahaan mereka. Kamu tidak di rumah, membosankan bagiku untuk mengendarai mobil sebesar itu. Jiang Jingren menghela nafas sambil tersenyum. Ayah, kalau begitu kamu bisa mengajukan pensiun dini bersama ibumu. Rumahnya sudah terpasang. Kalau kamu datang, kita akan tinggal bersama. Lin Yu tersenyum dan berkata kepada Jiang Jingren bahwa lantai datar besar yang dia minta dibelikan Suekin untuknya terakhir kali hampir dibersihkan. Oke, ayo cepat. Jiang Jingren berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Yan, apakah kalian tidak menginginkan anak belakangan ini? Bagaimana kabarmu? Li Sukin meraih tangan Jiang Yan dan bertanya dengan penuh semangat. Engah. Lin Yu hampir memuntahkan darah tua, menginginkan seorang anak. Anak apa yang kamu inginkan? Kita sedang bersiap, kata Jiarong dulu bantu aku mengatur tubuhku, dan bayinya akan lebih sehat. Jiang Yan berkata kepada ibunya sambil tersenyum. Sedang mempersiapkan. Lin Yu hampir seperti darah tua, dan sedang bersiap, mengapa dia, klien, tidak tahu. Selain itu, Jiang Yan telah berdiskusi dengannya sebelumnya bahwa 2 tahun ini merupakan masa kritis dalam karirnya dan dia tidak berencana untuk memiliki anak. Lin Yu tidak peduli, bagaimanapun, dia hanya bisa menjadi ayah spiritual orang lain, jadi dia setuju. Jadi ketika dia mendengar ini, dia secara alami tampak tercengang, berbalik dan menatap Jiang Yan dengan ekspresi terkejut, panik di dalam hatinya. Haruskah padang rumput hijau tumbuh di kepalanya, bukan? Jiang Yan mengedipkan mata padanya dengan sangat tersembunyi, dan Lin Yu menelan ludah dan menelan tanpa mengatakan apapun. Yan, cepat atau lambat wanita akan melewati level ini, jangan takut. Qin Xiulan di samping juga menepuk kaki Jiang Yan sambil tersenyum, dan tersenyum penuh kasih, aku dan ibuku, sepanjang hari berbicara tentang kapan kalian berdua akan memiliki anak, kudengar kamu mengatakan bahwa kami siap untuk memiliki mereka, jadi kami dapat yakin ya, tetapi Anda tidak bisa diam saja, Anda harus cepat. Yah, aku menahannya. Jiang Yan mengangguk dengan sangat patuh. Lin Yu tampak getir. Mengapa Sister Yan tidak pernah mendiskusikan rencana ini dengan dirinya sendiri? Apakah dia terlalu tidak menghormati salah satu partisipan pentingnya? Setelah tiba di rumah, Lin Yu mengambil kesempatan untuk menarik Jiang Yan ke dalam rumah dan bertanya dengan suara rendah, Saudari Yan, mengapa kamu tidak memberitahuku tentang bayimu? Kamu tidak akan berubah pikiran. Apa yang kamu bicarakan omong kosong. Ahli Jiang Yan mencubit pinggang Lin Yu, melihat keluar pintu, dan berkata dengan suara rendah, orang tuaku terus mendesak mereka setiap kali mereka menelepon. Aku berbohong untuk menipu mereka. Saat alisku sakit, aku lupa memberitahumu.
Lin Yu menghela nafas lega ketika mendengar ini, dan memeluk tubuh lembut Jiang Yan. Hehe tersenyum, saudari Yan, ketika kamu menginginkan bayi, kamu harus ingat untuk meminta bantuanku. Anda masih bisa meminta bantuan saya saat Anda datang. Persetan, cabul. Kulit Jiang Yan memerah, dan Lin Yu menginjak keras, mengambil keping, dan berlari keluar. Pada saat ini, Lin Yu telah mencapai sejumlah kecil tubuh Gang Chun, jadi kaki ini bukan apa-apa baginya. Dia dengan cepat mengurangi ekspresinya dan mengikuti. Pada saat ini Li Zenseng juga datang, duduk di sofa memegang Jia Jia dan berbicara dengan Jiang Jingren. Setelah melihat Lin Yu, dia buru-buru memeluk Jia Jia, bangkit dan berjalan ke Lin Yu, dan berbisik, "Tuan, apakah Anda ingat bahwa Nyonya Du mengundang Anda untuk makan malam? Ingat, ini akan segera datang, ini akhir bulan ini, kan?" Lin Yu mengangguk, tentu saja dia ingat ini. Ya, dikatakan akhir bulan ini, tanggal 31. Li Zenseng berkata dengan suara yang dalam, ini akan menjadi festival pertengahan musim gugur pada tanggal 15 Agustus dari kalender lunar 2 hari kemudian. Festival pertengahan musim gugur. Lin Yu terkejut sedikit, jelas sedikit terkejut, dia benar-benar tidak memperhatikan ini ketika dia mulai. Lumayan, jadi kamu tidak bisa pergi. Li Zenseng menggelengkan kepalanya pada Lin Yu dengan wajah tenang. Tapi aku sudah setuju. Aku akan menjelaskannya pada orang tuaku dan mereka sebentar lagi. Lin Yu menghela nafas sedikit tak berdaya. Dia tahu itu adalah festival pertengahan musim gugur, dan dia tidak akan pernah setuju untuk itu. Tetapi karena dia sudah setuju, dia harus melakukan apa yang dia katakan. Tuan, ini yang kedua mempengaruhi reuni keluarga. Li Zenseng mengerutkan kening, dan berkata dengan nada khawatir, menurutku hal ini terlalu aneh. Menurutmu, bagaimana seseorang bisa mengundang orang lain untuk makan selama festival pertengahan musim gugur? Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.